Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wa muslimatin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara keluarga Islam semuanya di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Dan dengan ini insya Allah saya akan menerangkan afdolnya puasa 30 hari. Agar yang mana kita semua bisa menyempurnakan ibadah puasa sampai benar-benar mendapatkan Idul Fitri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdolnya puasa 30 hari insya Allah kemarin sebagian sudah saya sampaikan. Yang pertama, saya sudah memberikan jawaban kalau puasa Ramadan itu harus 30 hari. Karena yang namanya Ramadan itu mempunyai hitungan atau mempunyai 30 penanggalan. Kemudian yang kedua, saya mengatakan kalau puasa Ramadan itu kurang dari 30 hari sama saja dengan nyimpang dari tuntunan Rasulullah. Karena yang mana beliau bersabda, inhum alaikum wa turun salasuna yauman. Apabila bulan masih tertutup awan dan tidak bisa dilihat, maka genapkan puasamu sampai 30 hari. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau puasanya kurang dari 30 hari itu artinya nyimpang dari tuntunan Rasulullah. Nah, kenapa beliau Rasulullah menentukan dengan puasa 30 hari? Padahal awalnya beliau sudah mengatakan sumu li ru'yatihi wa afkiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena bulan dan akhirilah karena bulan. Jadi awal akhirnya puasa harus berpedoman karena bulan. Tapi kenapa kalau bulan itu tidak kelihatan? Beliau Rasulullah tidak mengajarkan puasa dengan kesabaran. Apabila bulan itu masih tertutup awan atau tidak bisa dilihat, bersabarlah kamu dengan terus berpuasa sampai dengan terlihatnya bulan. Kenapa beliau tidak mengatakan begitu? Hadirin saudara-saudara keluarga Islam yang saya hormati, Rasulullah tidak mengharuskan dengan kesabaran, yang mana kita harus terus berpuasa sampai dengan terlihatnya bulan. Karena awalnya beliau mengatakan sumu li ru'yatihi. Li ru'yatihi itu artinya dengan bulan kehidupan. Kalau bulannya dunia namanya al-qamari atau qamariyah. Kalau bulannya dunia itu disebut hilal maqdis karena berbentuk makhluk. Kalau disebut hilalinadri
karena bisa dilihat mata kepala. Itulah bulannya dunia. Jadi bulannya dunia itu namanya Al-Qamar atau Komari. Dan Rasulullah tidak mengatakan sumu li komari wa afkiru li komari. Beliau Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa afkiru li ru'yatihi. Dan li ru'yatihi itu artinya dengan bulan kehidupan. Nah, kenapa semua cenderung pada bulannya dunia? Mungkin karena mereka itu masih belum mengerti perbedaan bulan, sehingga kata-kata hi yang bisa diartikan bulan dianggap itu bulannya dunia. Jadi Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa afkiru li ru'yatihi, berpuasalah karena bulan dan akhirilah karena bulan, dianggap bahwa itu dengan bulannya dunia. Jadi li ru'yatihi itu artinya dengan penglihatan bulan kehidupan. Dan bulan kehidupan itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala, melainkan dengan penglihatan mata hati. Dan itu juga melalui latakyun, yaitu dari penglihatan tembusan hati. Dan itu menjadi kehendak Allah. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah maka akan tahu tentang hilal atau bulan kehidupan. Jadi meru'yah hilaliyah atau melihat bulan kehidupan itu memerlukan ritual. Dengan menjalankan satu keyakinan yang istiqomah. Secara agama disebut thariqah. Jadi yang paham urusan hilal atau bulan-bulan kehidupan itu sebenarnya adalah orang-orang yang khatam thariqah. Karena apa? Karena ibadahnya orang-orang thariqah bukan ibadah untuk mencari pahala, bukan ibadah untuk mencari surga. Ibadahnya orang-orang thariqah itu ingin membuktikan janji-janji kehidupan. Dengan menjalankan perintah Allah untuk kembali kepada Allah, itu ibadahnya orang-orang thariqah. Jadi orang-orang thariqah itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang thariqah itu sudah dikatakan khatam, maka mengenal Tuhan, mengenal Allah. Itulah yang tahu urusan hilal atau bulan. Nah, thariqah pun juga demikian. Tidak sembarang thariqah. Makanya kita harus paham urusan thariqah. Karena thariqah itu tingkatan untuk menyempurnakan ibadah. Jadi siapa yang ingin menyempurnakan ibadahnya karena Allah, maka jalannya harus thariqah. Dan urusan thariqah itu alirannya sangat luas. Ini yang perlu diperhatikan. Aliran thariqah itu ada 44 macam aliran. Dan 44 macam aliran thariqah hanya satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu
yang diajarkan oleh Rasulullah ini pun masih mempunyai dua bagian. Dari dua bagian itu hanya satu yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan janji kehidupan. Jadi urusan torekot itu sangat detail, sangat halus, sangat lembut. Tanpa ada kehendak Allah, orang tidak akan menemukan jawaban torekot yang dikehendaki oleh Allah. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah? Allah punya kehendak dengan satu kata. Wa ma'amruna ila wahidatu kalamhi bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi siapa yang khatam dengan torekot satu kata dari kehendak Allah, maka itulah orang yang mengerti tentang urusan hilal atau bulan-bulan kehidupan. Itulah cara meru'yah hilaliyah atau melihat bulan kehidupan. Jadi Rasulullah mengatakan inhum alaikum wahdurun salasuna yauman, yang artinya apabila bulan masih tertutup awan dan tidak bisa dilihat, genapkan puasamu sampai 30 hari. Itu artinya kalau memang purnamanya bulan kehidupan kita ini belum bisa terlihat karena masih tertutup nafsu, Allah memberikan solusi, genapkan puasamu sampai 30 hari. Karena puasa itu adalah jalan untuk mencapai hilal. Makanya kita harus paham fungsi puasa. Puasa jangan cuma nggak makan, nggak minum saja. Karena yang mana beliau Rasulullah sudah menerangkan. Beliau bersabda yang artinya begini. Apabila datang bulan Ramadan, berpuasalah dengan tidak makan dan tidak minum, itu cara yang benar. Tapi apa yang kamu lakukan semua itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Jadi kalau puasa hanya tidak makan dan tidak minum dari Allah, tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan cuma lapar dan haus. Ini sabda Rasulullah. Jangan diprotes. Nah, kenapa diwajibkan? Itulah yang harus kita munculkan. Dengan pertanyaan kenapa diwajibkan? Dari pertanyaan itulah yang harus kita munculkan. Kalau puasa sudah jelas tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Yang kita dapatkan cuma lapar dan haus. Kenapa puasa itu diwajibkan? Saudara-saudara keluarga Islam yang berbahagia. Puasa diwajibkan oleh Allah. Karena puasa itu sebagai dasar keluasan untuk berzikir kepadanya. Kita bisa mengistiqomahkan puji-pujinya zikir sepanjang waktu. Itu karena ada dasar puasa. Misalnya kalau kita waktu berzikir tidak memikirkan bahwa ini waktunya sarapan, karena kita berpuasa. Waktunya makan kita tidak memikirkan
bahwa ini waktunya makan, karena kita berpuasa. Jadi dengan puasa itulah kita bisa mengistiqomahkan puji-pujinya dzikir sepanjang waktu. Dan mengistiqomahkan puji-pujinya dzikir itu adalah gerakan perang melawan nafsu. Dan perang melawan nafsu dengan cara berzikir itu adalah mensucikan kehidupan. Untuk kembali pada fitrahnya. Jadi kalau puji-pujinya dzikir berhasil dengan mensucikan kehidupan sampai kembali pada fitrahnya, maka puasa itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi pahala puasa itu ada di sisi Allah. Kalau memang puasa itu kita jadikan dasar untuk berzikir kepadanya. Tapi kalau puasa itu hanya kita lakukan dengan tidak makan dan tidak minum saja, ya mau apa lagi, kenyataannya seperti itu. Itulah fungsi puasa, sehingga puasa menjadi wajib. Karena puasa menjadi dasar keluasan dzikir. Dan berzikir kepada Allah itu adalah cara perang melawan nafsu. Dan perang melawan nafsu adalah mensucikan kehidupan. Itulah fungsi daripada puasa. Nah, kenapa harus 30 hari? Karena kehidupan yang kita sucikan dari sifat-sifat dohir kehidupan itu mempunyai 30 penanggalan yang ada pada jasadnya. Jadi kehidupan dohir ini mempunyai 30 penanggalan yang terletak ada pada jasadnya. Dan 30 sifat dohir yang ada pada jasad manusia atau pada jasad kita. Yang pertama, alif. Alif terletak pada hidung. Kemudian ba terletak ada pada mata. Dan ta ada pada telujuran mata atau yang menjadi tempat alis. Sa badan bagian kanan. Jim badan bagian kiri. Ha tangan kanan. Kho tangan kiri. Dal ugel-ugel atau pergelangan dari kedua tangan. Zal kepala rambut atau kepala yang menjadi tempat rambut. Ro igo kanan. Ja igo kiri. Sin payudara kanan. Sin payudara kiri. Sot bokong atau pantat kanan. Dot pantat kiri. Tok udel atau puser. Ndok gigi. Ain pupu kanan. Goin pupu kiri. Fa ventis kanan. Kop ventis kiri. Kap kulit. Lam daging. Min otak. Nun wajah. Wawu delamaan dari kedua kaki. Hak sungsung. Lam alif dada. Ambia seluruhnya. Ya mulut sebagai fakta manusia. Itulah 30 penanggalan yang ada pada jasad manusia.
Dan 30 kalimat huruf abjad yang menjadi sifat dohir kehidupan manusia oleh Islam disyariatkan sebagai tuntunan awal dalam ajaran agama Islam berbentuk surat hijaiyah. Jadi Islam mengajarkan surat hijaiyah bukan berarti orang Islam harus bisa bahasa kebangsaan Arab, bukan harus seperti itu. Kalau memang ingin bisa dan bisa, nggak apa-apa, lebih baik. Tapi tujuan dari ajaran surat hijaiyah bukan untuk mengetahui bahasa kebangsaan Arab. Tapi surat hijaiyah diajarkan artinya agar semua manusia mengetahui jati diri kehidupan. Itu yang menjadi tuntunan ajaran agama Islam awal berbentuk surat hijaiyah. Dan jasad yang mempunyai 30 penanggalan, jasad menjadi gedungnya nafsu. Jadi kalau puasanya kurang dari 30 hari, hidup tidak mempunyai urusan dengan Idul Fitri. Karena hidup tidak bisa melepaskan diri dari sarang nafsunya. Hidup masih kecantol dengan nafsunya. Sehingga tidak bisa kembali pada fitrahnya. Makanya kalau puasa kurang dari 30 hari artinya hidup tidak mempunyai urusan dengan Idul Fitri. Karena hidup tidak mampu melepaskan dirinya dari sarang nafsunya. Itulah ketentuan dan afdolnya puasa 30 hari. Nah, selain puasa 30 hari sebagai jalan untuk mensucikan kehidupan atau sebagai bentuk untuk mensucikan kehidupan, kalau puasa kurang dari 30 hari, maka tidak bisa menjadikan penanggalan 14 yang menjadi penanggalan bulan purnama. Kalau puasa tidak bisa menjadikan penanggalan bulan purnama, artinya tidak menunjukkan ilmunya. Bagaimana ilmunya puasa? Jadi puasa harus 30 hari. Kalau kurang dari 30 hari, jelas tidak bisa menjadikan penanggalan bulan purnama. Sekarang coba kita perhatikan. Puasa kalau sudah dapat 16 hari, malamnya itu kan malam 17. Malam 17 adalah malam nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Nah, setelah malam turunnya Al-Quran dari malam yang ke-17, puasa mulai dari hari yang ke-17 sampai hari yang ke-30 itu dapat berapa hari? Dapat 14 hari. Dan 14 itu adalah penanggalan bulan purnama. Jadi kalau puasanya genap 30 hari, puasa itu bisa menjadikan penanggalan bulan purnama. Kalau puasa itu sudah menjadikan penanggalan bulan purnama, artinya puasa itu menunjukkan ilmunya. Karena hitungan 14 itu lahir setelah
turunnya Al-Quran. Kenapa penanggalan bulan purnama itu ditentukan setelah turunnya Al-Quran? Itu semua yang menghendaki Allah. Kalau penanggalan bulan purnama diturunkan setelah turunnya Al-Quran, karena yang bisa menjadikan purnamanya kehidupan kita itu nanti adalah Al-Quran. Jadi yang bisa menjadikan purnamanya kehidupan untuk kembali kepada Allah itu Al-Quran. Cuma Al-Quran yang mana? Ini yang perlu difahami. Karena Al-Quran itu ada Al-Quran Qadim, ada Al-Quran Hadis. Dari Al-Quran Qadim dan Al-Quran Hadis, yang mana yang bisa menjadikan purnamanya kehidupan? Itulah ilmunya puasa. Nah, apabila kehidupan ini sudah menjadi purnama, itu artinya hidup sudah kembali pada awalnya. Nah, untuk menentukan perjalanan hidup agar awal kehidupan yang purnama ini bisa kembali pada awalnya awal, maka yang awal dan yang akhir dan yang awal, ketentuan ini disyariatkan melalui sholat, namanya sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu hanya untuk membentuk 2 penanggalan 14 atau 2 penanggalan bulan purnama. Yang artinya agar semua manusia tahu hidup harus kembali seperti awalnya. Karena awalnya berbentuk purnama, dituntut akhirnya harus kembali purnama. Itu untuk kembali kepada Allah, kembali pada awalnya awal. Dan penanggalan dari penanggalan 2 bulan purnama itu terhitung ada pada takbirnya, yaitu dari takbirnya sholat Idul Fitri 2 rakaat dan takbirnya kedua khutbah. Dan cara untuk menghitung ditentukan dengan petunjuk Allah yang sudah disyariatkan melalui dari turunnya Nabi Adam alaihissalam dan beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, nabi yang pertama, diturunkan hari Jumat. Dan hari Jumat itu adalah hari yang terakhir sebelum Sabtu. Kemudian beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, diturunkan lahir hari Senin, dan hari Senin itu adalah hari yang pertama sesudah Minggu. Jadi nabi yang pertama diturunkan pada hari yang terakhir, nabi yang terakhir diturunkan pada hari yang pertama. Awal akhirnya melalui 2 hitungan. Jadi apa yang ditentukan oleh Allah melalui dari turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad, ini adalah petunjuk kehidupan
awalina wa akhirina, akhirina wa awalina. Kehidupan awal dengan yang akhir, kehidupan akhir dengan yang awal. Nah, dengan demikian takbir-takbirnya sholat Idul Fitri 2 rakaat disempurnakan hitungannya dengan takbir-takbirnya khutbah kedua dari kedua khutbah Idul Fitri. Sholat Idul Fitri 2 rakaat, rakaat pertama takbirnya 7 kali, disempurnakan dengan takbirnya khutbah yang kedua 7 kali. 7 dan 7, 14. Kemudian takbirnya rakaat yang kedua 5 kali, disempurnakan dengan takbirnya khutbah pertama 9 kali. 5 dan 9, 14. Jadi sholat Idul Fitri itu menunjukkan pasrah kembali suci. Jadi Idul Fitri itu merupakan syiar-syiarnya saja. Makanya hukumnya sholat Idul Fitri, hukumnya sunnah. Dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak ada tuntutan apa-apa. Karena tujuan daripada sholat Idul Fitri hanya membentuk peringatan awal akhir awalnya kehidupan manusia. Kalau hidup ini sudah kembali pada awalnya, bagaimana akhir kehidupan ini supaya kembali pada awalnya awal? Seperti yang sudah saya katakan, bahwa tingkat kesucian hidup dalam Idul Fitri itu bagaikan bayi yang baru lahir. Tapi dari apa bayi itu diciptakan sebelum dilahirkan? Itulah tuntutan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dengan Idul Fitri, dengan kehidupan yang purnama. Hadirin saudara-saudara keluarga Islam yang berbahagia, itulah dasar-dasar abdolnya puasa 30 hari. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya bisa memahami makna dari apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian ada 3 hal yang selalu menjadi kendala. Nah, karena pertemuan kita ini melalui video, mungkin saudara-saudara tidak bisa menanyakan. Tapi apa yang menjadi kendala, saya sampaikan jawabannya. Kalau abdolnya puasa itu 30 hari, kenapa Rasulullah selama hidupnya puasa 30 hari hanya sekali? Ini tentu menjadi pertanyaan. Kalau selama hidup Rasulullah puasa 30 hari hanya sekali, itu sebagai simbol kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah puasa 30 hari selama hidupnya hanya sekali, itu sebagai simbol kerasulannya. Puasa itu wajib karena puasa bertujuan untuk mensucikan diri. Sebelum ada keputusan dari Rasulullah, sejak awal puasa itu wajib dan cara berpuasanya macam-macam caranya. Setelah diturunkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa amanah,
maka puasa-puasa yang bertujuan untuk mensucikan kehidupan itu disempurnakan. Semua puasa benar, tapi tidak ada yang lebih benar kecuali satu, yaitu puasa 30 hari pada bulan Ramadan. Karena puasa tujuannya untuk mensucikan kehidupan, maka harus dilaksanakan sesuai dengan sifat-sifat kehidupan. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 30 hari hanya sekali itu sebagai simbol kerasulannya. Dan kenapa kalau Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa puasa harus 30 hari, tapi yang mana beliau setelah mendapatkan laporan dari pemuda Badui, yang mana dari pemuda Badui itu datang malam-malam kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasul, saya tadi sore melihat bulan." Rasulullah menjawab, "Benarkah itu?" "Ya, benar." "Apa kamu siap saya sumpah?" "Siap." Setelah pemuda yang melaporkan tentang bulan itu disumpah oleh Rasulullah, pagi harinya Rasulullah menjalankan sholat Idul Fitri bersama-sama. Padahal puasa belum sampai 30 hari. Dan masalah ini sejak dulu sudah menjadi persoalan, menjadi pertanyaan. Dan jawabannya bagaimana? Rasulullah melakukan seperti itu awal dari kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad atau akhir dari kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad? Dalam hadis tidak ada jawabannya. Kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dianggap salah, maka kesalahan itu sebagai bukti kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar manusia biasa. Nabi Muhammad bukan jin. Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad adalah sama seperti kita. Beliau adalah manusia biasa. Jadi kesalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah suatu kebenaran bahwa Rasulullah Nabi Muhammad benar-benar manusia biasa. Dan semua manusia adalah anak turun Adam. Dan setiap anak turun Adam selalu melakukan kesalahan. Kul bani Adama khoto'un. Jadi semua itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Kita sebagai umat Islam, pewaris agama yang benar, bisakah di antara kita membaca apa yang dikehendaki oleh Allah pada Rasulnya? Itu tuntutan ulama Islam. Nah, yang ketiga, ini mudah-mudahan yang terakhir. Bagaimana kalau puasa itu belum sampai 30 hari kita mendengar suara takbir? Karena dalam hadisnya ada. Apabila sudah mendengar suara takbir, maka puasa itu menjadi batal. Kalau puasa itu masih diteruskan, maka puasa itu menjadi haram. Itu bagaimana? Memang benar. Kalau kita di saat puasa Ramadan kemudian mendengar suara takbir, maka puasa itu menjadi batal.
dan sudah tidak dibolehkan berpuasa. Tapi pertanyaannya, takbirnya siapa? Ah, ini. Takbirnya siapa yang membatalkan puasa kita? Ini harus tahu. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan tekanan. Itu adalah tuntunan. Karena cara menyampaikan dibentuk sebagai kias atau perumpamaan. Maka kalau kita belum mengetahui dasar-dasar kebenarannya, tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dari apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Saudara-saudara, warga Islam yang berbahagia. Jadi tidak ada takbir-takbir yang membatalkan puasa kita, kecuali takbir kita sendiri. Jelas. Jadi yang membatalkan puasa kita itu takbir kita sendiri. Di saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan membaca takbir sesuai dengan rokaatnya, itu berarti semua sudah kita serahkan kepada Allah. Dan puasa itu tujuannya mensucikan kehidupan. Kalau dalam kehidupan ini sudah kita serahkan kepada Allah, apa yang kita sucikan? Itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita sudah tidak diwajibkan puasa. Jadi takbir-takbir yang membatalkan puasa kita bukan takbir-takbirnya orang lain, melainkan takbir-takbir kita sendiri. Di saat kita baca di dalam melaksanakan sholatnya, yaitu pada sholat Idul Fitri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada yang bisa menyempurnakan, silakan diluruskan lagi supaya lebih sempurna. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan. Demikian saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.